Melanjutkan pas sebelumnya, di mana jiwa binatang surgawi hendak menerkam ke arah Wang Ling. Mata Wang Ling menyala, tangannya membetul segel dan rantai keluar dari kereta. Rantai itu mengunci jiwa binatang buas dan menariknya. Jiwa binatang buas berjuang keras dan tidak mengubah arahnya. Tepat pada saat ini, raksasa es tiba di sebelah tubuh Wang Ling mengayunkan tinjunya. Menghadapi situasi kritis yang berbeda, jiwa asal Wang Ling berteriak Suligao. Pedang surgawi mengeluarkan teriakan menyedihkan ketika gas hitam keluar dan memblokir tinju es. Tinju raksasa es mengenai pedang surgawi dan didorong kembali oleh gelombang kejut. Namun Suligao menjerit lemah sebelum pedang surgawi jatuh ke tanah. Mata raksasa es bersinar kembali menyerang Wang Ling. Tepat pada saat ini, bahkan lebih banyak rantai terbang keluar dari kereta perang dan menyeret binatang buas itu. Jiwa binatang itu dipenuhi dengan amarah saat dia berbalik ke arah raksasa es dan menyerbu ke arahnya. Raksasa es segera mengalihkan perhatiannya dan meninju jiwa binatang secara beruntun. Jiwa binatang berusaha untuk melahap raksasa es, tetapi raksasa es mengeluarkan cambuk dan mencambuk jiwa binatang bertubi-tubi seperti orang gila, menyebabkan jiwa binatang menyusut saat meraung kesakitan dan sangat marah. Meski demikian, jiwa binatang berhasil membuat raksasa es menyusut hingga tingginya hanya 20 kaki dan es di bahu kanannya mulai mencair. Jiwa binatang akhirnya melarikan diri kembali ke dalam kereta pembunuh dewa. Di saat itu juga, jiwa asal Wang Ling telah kembali ke tubuhnya selama pertarungan antara jiwa binatang dan raksasa es. Dia juga mengkonsumsi pil untuk memulihkan dan mengirim energi spiritual ke pedang surgawi untuk membangkitkan Suligao. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia mengayunkan ke bawah. Raksasa es mengeluarkan raungan saat menerima energi pedang dan raksasa es dengan cepat lari karena kehilangan banyak kekuatan. Wang Ling mengejar sembari melepaskan serangan energi pedang surgawi. Raksasa es dengan cepat menghindari setiap serangan. Ekspresi Red Butterfly di dalam raksasa es menjadi suram. Dia tidak menyangka pertarungan hari ini jauh lebih sulit daripada pertempuran mereka di alam surgawi. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Wang Ling akan mendapatkan kekuatan sebanyak ini dalam satu dekade belaka. Awalnya dia berpikir bisa membunuh Wang Ling secepat mungkin dan mengembalikan hati daunnya lagi. Red Butterfly bahkan mengambil harta nasional negara saljunya, Dewa Es, untuk membunuhnya. Bahkan Feng Yunshan meminjamkan harta utama sakte giok surgawi, cambuk laser jiwa. Tapi sekarang setelah begitu banyak putaran, pertempuran mereka telah mencapai titik akhirnya. Saat ini dia hanya bisa melarikan diri karena Dewa Es sangat lemah. Jika menyusul lagi, itu akan hancur sepenuhnya. Wang Ling mengejarnya dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia melihat sosok yang terus-menerus berteleportasi di hadapannya dan berkata, "Red Butterfly, di mana harga dirimu? Apakah putri surgawi Zuzaku harus lari dariku, seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah belaka? Zheng Niu, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan memanggil diriku Red Butterfly." Red Butterfly sangat marah mendengarnya dan berhenti. Dia langsung mengeluarkan kelopak bunga. Tubuh dan jiwa asalnya berpisah. Dua benang sari dipetik memasuki jiwa, menciptakan avatar raksasa Red Butterfly dengan anggota tubuh yang lengkap. Selain itu, avatar ini tidak memiliki energi spiritual, tetapi diisi dengan domainnya. Terutama avatar ini adalah sesuatu yang telah Red Butterfly kembangkan untuk membuatnya lebih mudah untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Kecuali dia benar-benar jatuh dalam situasi di ujung tombak, tapi sekarang untuk membunuh Wang Ling dia tidak peduli dengan biayanya. Avatar Red Butterfly membuka matanya dan terlihat sangat tenang, juga tidak menunjukkan emosi.
Zheng Niu, aku tidak keberatan menyerahkan kesempatanku untuk mencapai tahap transformasi jiwa dalam waktu dekat untuk membunuhmu. Avatar Red Butterfly melepaskan domain tanpa belas kasihan. Segera pancaran cahaya berwarna pelangi menyebar dan 7 bola berwarna pelangi muncul dan terbang ke arah Wang Ling sebelum meledak di depannya. Pemandangan di depan Wang Ling langsung berubah dengan tubuhnya terikat erat dan tidak bisa berbicara. Lalu Wang Ling menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri adegan Teng Huayuan membantai keluarga Wang Ling satu persatu dari ayah, ibunya, dan anggota keluarga Wang. Selain itu, kekasihnya Lim Muan dan keluarga Daniu yang ditemui Wang Ling ketika dia memahami konsepsi domain. Meskipun Wang Ling sangat kesakitan melihat adegan ini, dia akhirnya mampu menguasai keadaan dan pikirannya. Jiwa asalnya terbang keluar dan berkata, "Di bawah siklus reinkarnasi hidup dan mati." Langit tiba-tiba terbuka saat gulungan lukisan raksasa muncul, melepaskan kekuatannya. Di bawah pengaruh gulungan siklus reinkarnasi hidup dan mati, jiwa asal Wang Ling bersinar. Tiba-tiba tangan raksasa keluar dari gulungan dan menekan avatar Red Butterfly sebelum dihancurkan. Di dalam raksasa es, Red Butterfly langsung batuk darah penuh. Jiwa asalnya rusak, tetapi kebencian di matanya digantikan oleh sedikit kejelasan. Jiwa asal Wang Ling kembali ke tubuhnya dan wajahnya menjadi sangat pucat setelah pertempuran antara domain. Meskipun Red Butterfly mengalami kekalahan telak, dia juga telah mendapatkan pencerahan dan memahami hati daunya. Mata Red Butterfly melepaskan cahaya misterius saat dia melihat ke arah Wang Ling. Semua kebenciannya menghilang, hati Wang Ling tenggelam. Red Butterfly memang jenius untuk bisa mendapatkan sesuatu dari pertarungan domain. Wang Ling langsung mengeluarkan bendera larangan dan membentuk tombak super kuat untuk membunuh Red Butterfly agar ancaman di masa depan hilang. Lalu Wang Ling dengan cepat melesat ke depan dengan memegang tombak di satu tangannya. Tangan yang lain mengayunkan pedang surgawi. Raksasa es mengeluarkan raungan dan melompat ke udara untuk meninju Wang Ling. Tombak batasan menuju dahi raksasa es tempat Red Butterfly berada. Tangan raksasa segera menangkap dan menahan tombak batasan. Namun Wang Ling segera mengayunkan pedang surgawi dan menghancurkan raksasa es dan cambuk laser jiwa diambil oleh Wang Ling. Red Butterfly akhirnya melayang di udara dengan kondisi sangat lemah. Harta hidupnya habis, avatar domainnya dihancurkan, jiwa asalnya terluka berat, dan raksasa es telah dihancurkan. Jika bukan karena kondisinya yang sangat lemah, dia bisa dengan mudah membunuh Wang Ling dengan lambaian tangannya setelah mendapatkan pencerahan tadi. Red Butterfly sangat marah karena mengambil cambuknya dan memberitahu Wang Ling tidak bisa akan digunakannya karena terdapat segel kuat. Red Butterfly membetul segel, mengeluarkan 4 elemen jiwa logam, kayu, air, dan api. Ini adalah harta utama Red Butterfly, juga akarnya bakatnya berasal. Wang Ling memindai cambuk laser jiwa dengan indera ilahinya. Apa yang dilihatnya membuat hatinya tenggelam. Ada segel yang kuat pada pengeras jiwa, jadi indera ilahinya tidak bisa menembusnya sama sekali. Tapi tetap dimasukkan ke dalam tasnya dan kemudian menatap ke 4 jiwa elemen untuk melengkapi manik penelan surgawi. Red Butterfly tangannya membentuk segel dan dia berkata, 4 jiwa bentuk formasi pembunuh. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi meninggalkan tempat ini. Wang Ling hendak mengejar Red Butterfly ketika keempat jiwa menyerbu ke arah Wang Ling. Wang Ling mengeluarkan tombak batasan dan menusuk ke depan, tapi diblokir oleh jiwa kayu saat 3 jiwa menyerangnya.
Wang Ling langsung mengayunkan pedang surgawinya dan juga 9 ukiran kayu domain waktu untuk menghentikan pergerakan mereka sementara, lalu mengambil jiwa logam sebelum melesat mengejar Red Butterfly. Melihat Wang Ling mengejar, Red Butterfly meledakkan jiwa logam di tangan Wang Ling. Wang Ling yang menerima dampak ledakan langsung muntah darah dan kultivasinya turun ke tahap awal formasi jiwa. Wang Ling segera meminum pil obat saat mengejar Red Butterfly sembari membentuk segel. Red Butterfly, terimalah kematianmu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Wang Ling berhasil membunuh Red Butterfly, guys?